keuangan. Pengertian lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Tak hanya itu, lembaga keuangan perlu memutar arus dalam perekonomian dengan mendapatkan keuntungan dalam berbentuk bunga ataupun persentase. Pengertian lembaga keuangan menurut para ahli, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Berdasarkan undang-undang, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Yang kedua adalah menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990. Sementara itu, pengertian lembaga keuangan menurut lembaga keuangan menurut SK Menteri Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dalam KBBI, lembaga keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. 4. Otoritas Jasa Keuangan. Menurut OJK, lembaga keuangan merupakan institusi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain. Misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya yang termasuk dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. 5. Abdul Qadir Muhammad. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk biaya usaha produktif dan kebutuhan konsumtif maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai berbagai fungsi yang berkaitan erat dengan keseharian masyarakat. Berikut beberapa fungsi lembaga keuangan secara umum, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Pertama, memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang. Kedua, memberikan informasi pada nasabah. Ketiga, melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. Keempat, sebagai transaksi untuk segala kegiatan. Kelima, memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. 1. Lembaga keuangan bank atau disebut dengan Depository Financial Institution adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Sederhananya, lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan banknot. 2. Lembaga keuangan non-bank atau disebut dengan Non-Depository Financial Institution atau lembaga keuangan bukan bank, disebut dengan LKBB, adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu, lembaga non-bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dan masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Contoh lembaga keuangan bank. 1. Bank Sentral. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara. Masing-masing negara punya bank sentral. Di Indonesia, bank sentral yang diandalkan adalah Bank Indonesia. Tentunya, Bank Indonesia harus selalu memastikan nilai mata uang rupiah stabil agar dapat memberikan kestabilan juga pada perekonomian masyarakat. 2. Bank komersial atau bank umum. Bank komersial juga kita kenal sebagai bank umum, yaitu badan usaha yang memberikan jasa perbankan pada masyarakat secara konvensional atau dengan sistem syariah. Bank umum menyediakan jasa keuangan seperti tabungan, deposito, giro, KPR, kredit, multiguna, dan lainnya. 3. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR merupakan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, menyediakan pinjaman dan layanan keuangan lainnya pada masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, BPR biasanya berada di pedesaan dan lokasi lainnya yang jauh dari pusat. Contoh lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, perusahaan asuransi.
Dalam perusahaan asuransi, tentunya menyediakan jasa proteksi pada para nasabahnya. Agar dapat mendapatkan proteksi itu, nasabah diwajibkan membayar premi sesuai ketentuan. Nasabah pun bisa mendapatkan berbagai macam proteksi, mulai dari proteksi jiwa, proteksi yang berkaitan dengan kesehatan, dan proteksi berpergian, dan lainnya. Yang kedua, ada Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit dengan jaminan. Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat meminjamkan hartanya. Contoh harta yang bisa dijaminkan adalah perhiasan, alat elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya. Yang ketiga, pasar modal atau bursa efek. Pasar modal juga menjadi salah satu jenis lembaga keuangan non-bank andalan. Melalui pasar modal, nasabah bisa bertransaksi menggunakan surat-surat berharga seperti saham, surat utang, atau obligasi, hingga reksadana. Dari transaksi itulah, nasabah nantinya bisa meraup keuntungan yang melimpah. Untuk bisa memasukinya, nasabah harus mendaftarkan diri dulu lewat sekuritas atau manajer investasi. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. 4. Lembaga keuangan. Dari beberapa contoh lembaga keuangan di atas, tentunya semua lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki manfaat bagi masyarakat dari perekonomian. Di antaranya, 1. Memudahkan transaksi dan menjadi lintas pembayaran. 2. Menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui ATM. 3. Mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan. 4. Merelokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan.